Selamat pagi, perkenalkan saya Sisilia Rina Lestari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022. Program studi ekonomi di LPTK Universitas Halu Oleo. Saya bertugas di SMA Pangudiluhur Sedayu, Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa, 13 Juni 2023 pukul 11.30 pelaksanaan pembelajaran ekonomi dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan. Materi yang saya ajarkan adalah perdagangan internasional untuk kelas 11. Model pembelajaran hari ini adalah problem based learning. Terima kasih. Salam ekonomi, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Saint Louis 9. Beriman, berbudi luhur, berprestasi. Oke, silakan duduk anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, semua sehat ya? Sehat. Oke. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Untuk ekonomi kelas hari ini kita mulai dengan doa. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman dan ibu guru kita berdoa. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas nyertaan-Mu dalam akhir tahun yang dilaksanakan dari sampai siang nanti. Berkatilah kami supaya kami bisa melaksanakan kegiatan presentasi ekonomi dengan lancar dan semoga kami dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Ini semua kami mohon dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Yesus 9. Doakanlah kami. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Awan. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, siapa yang tidak masuk? Raymond dan Marcelo. Sakit atau gimana? Oh ya, oke, baik. 2 orang tidak hadir hari ini ya. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan masing-masing cek kebersihan di bawah meja atau di laci meja, apakah sudah bersih? Apakah ada sampah? Jika ada sampah silakan dibuang di tempat sampah. Kalau sudah bersih, silakan kalian siapkan buku ekonomi kalian, ya, buku paket, buku catatan, alat tulis kalian, silakan disiapkan di atas meja. Sudah ready semuanya? Ready. Semangat hari ini? Semangat. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Ini sudah ada di depan. Kita ya betul, perdagangan internasional ya. Mungkin kalian penasaran nih, kira-kira kita akan belajar apa nih dalam perdagangan internasional. Nah, silakan kalian lihat gambar yang sudah muncul. Mudah sekali ini pertanyaannya. Indonesia apakah hanya bisa ekspor bahan mentah? Ya, Gibran? Izin menjawab terkait dengan pertanyaan itu. Indonesia tidak hanya dapat menjual barang mentah untuk diekspor, melainkan Indonesia juga dapat mengekspor bahan yang sudah jadi, karena di Indonesia sendiri sudah memiliki perusahaan-perusahaan besar yang mampu untuk mengolah bahan dari mentah dalam industrinya. Betul sekali ya, banyak kan perusahaan kita Indonesia sudah mengekspor barang jadi, ya bahkan sudah masuk ke drama Korea ya, iklan-iklan brand-brand Indonesia. Apa nih biasanya cewek-cewek? Ya Scarlett, Kopiko ya dan lain-lain. Apakah yang perlu ditingkatkan agar ekspor produk Indonesia bisa meningkat? Nah, kira-kira apa nih, Awan? Langsung daya saing, jadi ini kan daya saing. Kalau akan tiba-tiba kasih produk, itu langkah-langkah untuk menggenjot ekspor Indonesia ya. Iya. Daya saing kita harus ditingkatkan. Ya, kalau kita punya produk maka kualitasnya harus ditingkatkan. Jangan sampai kalah saing dengan produk luar. Gitu ya. Oke, ini kita sudah mulai mengenal banyak hal tentang ekspor dan impor. Nah, Bu Sisil mau review sedikit ya. Pertemuan yang lalu kalian pernah belajar tentang
pajak, menghitung pajak. Sudah menghitung-hitung ya kemarin ya. Nah, setelah pajak kita sudah belajar, maka hari ini kita akan belajar seputar perdagangan internasional. Di sini sudah ada gambar ekspor dan impor. Sudah tahu bedanya ekspor apa, impor apa? Sudah. Surplus neraca perdagangan Indonesia masih ada kaitannya dengan ekspor dan impor. Hanya pertanyaannya simpel. Apa itu surplus neraca perdagangan? Surplus kita Indonesia 24,9 miliar pada semester pertama 2022. Kira-kira sudah tahu belum ya? Surplus itu apa? Nah, gimana? Jadi nilai ekspor kita lebih tinggi daripada impor. Ekspornya lebih tinggi daripada impornya. Kita ngirim barang menghasilkan uang ya, lebih banyak daripada kita mengirim, membeli barang dari luar. Untung ya? Untung nggak? Untung, kita dapat devisa. Oke, baik, selanjutnya kompetensi dasar. Ya, ini ada kompetensi dasar. Pada hari ini kalian akan menguasai, yang pertama adalah kompetensinya menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Ini untuk yang pengetahuan. Lalu yang keterampilan 4.9 menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Nanti dari presentasi kalian bisa menyajikan. Indikator pencapaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama mendefinisikan pengertian perdagangan internasional, memberikan contoh manfaat perdagangan internasional, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, menganalisis kebijakan perdagangan internasional, dan menyajikan hasil analisis tentang dampak kebijakan perdagangan internasional ya. Oke, tujuan pembelajaran, nah ini penting ya. Hari ini kita akan melalui pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pembelajarannya berdasarkan kasus, masalah-masalah. Ya, jadi keterampilan critical thinking kalian akan diolah, dikembangkan gitu ya. Banyaklah kalian penasaran, bertanya, menanggapi suatu solusi masalah-masalah gitu ya. Oke, ini sangat seru sekali nanti hari ini. Materi kita ada beberapa. Yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan, kebijakan perdagangan internasional. Penilaian. Nah, ini ada penilaian ya. 3 ranah yang akan dinilai. 1 sikap, 2 pengetahuan, 3 keterampilan. Kita akan lihat dulu untuk video pembelajaran hari ini. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak banget negara dengan potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Jadi, seperti itulah peranan ekspor dan impor bagi suatu negara. Ya, oke, dari video ini nih, ada yang mau bertanya nggak? Apa yang sudah kalian lihat? Ada yang mau bertanya? Atau menanggapi, boleh? Oke, Awan. Kenapa impor dianggap selalu paling buruk dalam dunia perdagangan? Kenapa impor dianggap buruk dalam neraca perdagangan itu ya? Perdagangan dengan negara luar. Mungkin ada yang bisa jawab? Menurut Awan katanya impor itu buruk. Nah, siapa yang bisa menanggapi nih? Apakah impor itu selalu buruk nih anak-anak? Oke, Sekar gimana Sekar? Karena kebutuhan apa ya, di Indonesia misalnya kalau punya mobil, kan kita biasanya mobil di luar negeri Ya, saling membutuhkan. Indonesia juga punya kebutuhan ya, di mana barang-barang itu tidak bisa diproduksi di dalam negeri, maka tetap harus
impor. Tapi apakah impor itu selalu buruk? Tidak. Akan buruk kalau bagaimana? Nah, bisa mulai merugikan negara kita kalau impornya seperti apa? Produk impor itu lebih menguasai pasar di Indonesia daripada para produsen lokal yang kalah saing. Betul, produk impor merajalela di Indonesia gitu ya. Itu akan mulai mengkhawatirkan negara kita. Masyarakat kita gemar barang impor daripada produk lokal. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Ini mulai dampaknya mulai negatif gitu ya. Nah, di sini sudah tampil ada 5 kasus ya. Saya sudah bagi kelompok di pertemuan sebelumnya. Ada 5 kasus. Yang pertama kelompok 1 BP2MI dan Abjati dorong Kemenaker cabut izin usaha P3MI nakal. Kelompok 2 10 rekomendasi barang impor Cina yang paling banyak diminati di Indonesia. Yang kelompok 3 dampak perang Rusia versus Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Ngaruh nggak? Kelompok 4 RI kalah dalam kasus larangan ekspor nikel. Ini konsekuensinya. Kelompok 5 membaca alasan banjir impor produk sepele pemicu amarah Pak Jokowi. Silakan buka link Padlet. Silakan nanti kalian membaca artikel kasus-kasus setiap kelompok. Ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Bisa? Bisa. Sudah ya? Oke. Membacanya cukup. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Kelompok sebetulnya sudah Ibu bagikan ya. Untuk materinya memperjelas pembelajaran hari ini. Materi kelompok 1 nanti akan membacakan atau menjelaskan presentasi dari poster yang sudah kalian kumpulkan ya. Posternya sudah kalian buat. Nanti kalian akan presentasikan materi kelompok 1 tentang manfaat perdagangan internasional bersamaan dengan kasusnya, kasus P3MI yang nakal. Kelompok 2 nanti materinya tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Kelompok 3 tentang faktor penghambat perdagangan internasional. Kelompok 4 kaitannya dengan kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Kelompok 5 tentang kebijakan impor dalam perdagangan internasional ya, beserta kasus masing-masing yang tadi Bu Sisil sudah bagikan per kelompok. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Ya. Silakan nanti diisi langsung ya. Kelompok 2. Kelompok 3. 3 mana 3? Oh ini. Kelompok 4 ya, 5 ya, oke ya, silakan. Pertama pastikan semua sudah memberi komentar pada Padlet ya. Jika sudah, langsung berdiskusi dalam kelompok, membahas kasusnya dan solusi yang ada, pertanyaan yang ada di LKPD ya. Silakan segera langsung diisi, didiskusikan bersama-sama bersama kelompok. Bu Sisil nanti akan keliling sambil memberikan penilaian diskusi antar kelompok ya. Semua pastikan aktif dalam kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dimulai dari sekarang untuk diskusinya. Oke, kelompok berapa ini? 5, Bu. Kelompok 5. Oke. Tentang apa kelompok 5? Ini tentang alasan banjir impor. Ya, banyak barang impor, hal sepele ya yang masih masuk ke Indonesia. Pak Jokowi sampai marah. Oke. Barang-barang impor apa aja sih yang bikin Pak Jokowi marah? Pensil. Oh, pensil. Pulpen. Sekolah tuh kadang masih
impor ke Indonesia. Oke, baik. Berarti pertanyaannya apa kelompok kalian? Sudah dipahami? Sudah tentang pertanyaan itu kenapa produk impor masih digemari dibandingkan produk Ya, kenapa barang impor masih digemari masyarakat kita? Pejabat-pejabat kita itu masih menyarankan untuk impor tadi ya, pensil dan sebagainya. Kenapa? Padahal di Indonesia ada nggak sih? Banyak ya, banyak banget yang bisa produksi pensil ya, seragam dan lain-lain, kan kita masih banyak perusahaan tekstil ya. Nah, kenapa kok milihnya impor? Kenapa? Ada kasus apa di sana? barangnya itu lebih murah sama ada Lebih murah, kualitas. berkualitas barang impor. Oke, ada pejabat yang apa katanya? Itu menteri sama pejabat produk Indonesia sendiri masih minim tentang kepedulian terhadap produk Indonesia. Ya, peduli barang Indonesia masih minim. Iya. Ya, oke. Berarti solusinya, pertanyaan dari solusi. Ini Pertanyaan yang bawah. Ya. itu jawabannya berarti ini pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan impor untuk barang-barang yang sekiranya bisa diproduksi sendiri di negara kita. Oke, setuju ya dengan hal itu, pembatasan impor, setuju? Setuju. Setuju. Oke, tujuannya untuk apa kok dibatasi? Agar produk Indonesia itu juga bisa bersaing dengan produk negara lain. Oke, produk lokal bisa bersaing dengan produk luar. Oke, kelompok 5 tidak ada masalah. Ya, itu kan sudah langsung di sini ya, Nak. Nah, ini kan sudah langsung kasus ya. Solusinya apa di sini ditulis? Solusi dari masalah ini kan. Ya. Kalian kelompok berapa tadi? 5. Nah, dari situ kan apa yang sebaiknya pemerintah lakukan untuk mengatasi produk impor yang merajalela? Sama ya, pertanyaannya sama ya? Ya. Oke, langsung dijawab. Sudah selesai mengisinya? Oh, belum. Oke, masih kita tambahkan waktunya. Siap ya? Kelompok ini sudah siap ya? Oh, sudah sangat siap ya kayaknya ya. Nanti yang presentasi, nah dibagi tugas yang presentasi siapa gitu ya. Memberi pertanyaan ke kelompok berapa. Nah, sudah menyiapkan pertanyaan. Oh, sudah aman. Oke, sip. Ini yang aktif. Kamu absen berapa? Hah? Absen berapa? Dua ya. Nomor? Awan nomor berapa? 12. Hah? Sebentar. Agustinus Darmawan ya. Oke, absen 2. Ya. Yap. Mulai dari orang yang memerlukan suatu kerjasama Penyalur tenaga kerja. itu yang ngasih Dipnaker, Departemen Tenaga Kerja, kerjasama. Tapi kan ada yang swasta juga ya. Dari Kementerian Tenaga Kerja juga ada. Kita kan ada Depnaker, Departemen Tenaga Kerja yang menyalurkan. Itu yang resmi dari pemerintah. Tapi yang dari swasta pun ada. Nah, yang swasta itu juga banyak, yang legal juga banyak. Penyalur-penyalur ya. Penyalur migrasi ke luar negeri itu juga banyak. Ya. Sudah siap? Oke, saya mau ke kelompok ini dulu ya. Oke. Oke, sudah siap? Sudah selesai? Oke, Clara Tawang absen berapa Clara Tawang? 8. Absen 8. Oke, tadi kamu sudah berdiskusi ya Clara Tawang ya? Oke. Ya, oke, sudah siap semua? Sudah?
Oke, baik, semua sudah siap ya. Kita akan mulai presentasinya, dimulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silakan maju ke depan. Oke, baik, kita akan mulai presentasinya. Sudah tampil kelompok 1, nanti silakan masing-masing dari kelompok mempresentasikan poster yang sudah kalian kumpulkan tentang materi, gitu ya. Di depan sudah ada posternya. Lalu nanti silakan melanjutkan menceritakan kasusnya secara singkat, terjadi apa, begitu ya. Solusi dari pertanyaan yang sudah kalian diskusikan seperti apa, ya. Lalu nanti silakan dari kelompok lain bertanya, menanggapi kelompok 1, gitu ya. Sudah paham? Oke, kita mulai. Silakan kelompok 1. Oke, selamat pagi Bu Sisil dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan masalah perdagangan internasional. Yang pertama sendiri dapat menjaga persahabatan antar negara. Tentunya jika adanya perdagangan internasional ada hubungan dua negara yang akan terjamin agar terhubung selalu karena adanya pertukaran, adanya kebutuhan sama gitu. Jadi dapat terjamin persahabatan antar negara. Yang kedua ada dapat memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri. Tentunya kita maklumi bahwa kita sebagai negara Indonesia ada berbagai keterbatasan dalam produksi barang seperti keterbatasan ilmu pengetahuan, teknologi, SDM dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya perdagangan internasional kita dapat mendapatkan barang-barang yang tidak diproduksi di lokal. Saya buka sesi tanggapan atau pertanyaan, silakan untuk kelompok lain, angkat tangannya. Untuk pertanyaan atau tanggapan. Oke, namanya siapa? Ane ya? Ane. Oke, silakan Ane. Apa saja yang menjadi masalah pekerja migran pada kasus ini? Masalahnya apa sih pekerja migran kita itu kok sampai terjerat P3MI yang nakal gitu ya? Masalahnya apa? Silakan kelompok 1. Yang pertama gaji tidak dibayar. Banyak nih yang juga kayak saya lihat di media sosial. Kemudian PNI gagal berangkat. Kemudian perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, misalnya di DKI itu di luar negeri. Kemudian tindakan kekerasan dari majikan dan depresi. Iya. Banyak kekerasan ya. Kekerasan pulang-pulang ternyata banyak kekerasan ya, luka-luka dan kadang-kadang ada yang tidak dibayar ya oleh majikannya. Nah, bisa disimpulkan nih, kalau tadi masalah TKI ya, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini termasuk perdagangan internasional tidak anak-anak? Termasuk. Apakah perdagangan internasional itu hanya barang saja yang dikirimkan, bisa nggak dalam bentuk jasa? Bisa. Maka pengertiannya apa nih? Kita lihat bersama-sama. Pengertian perdagangan internasional itu perdagangan yang dilakukan siapa? Penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, ya, dengan negara lain, penduduk negara lain. Oke. Nomor 1, memperoleh devisa, betul tidak anak-anak? Kalau Danang kerja di Arab Saudi, digajinya dalam bentuk apa? Ayo, mata uang Arab Saudi apa ya? Apa Wan? Oh iya betul, real ya. Dapat gajinya real. Nah, dapat devisa nggak Indonesia? Dapat. Cadangan devisa negara kita bertambah. Dikirimlah ke keluarganya yang ada di Indonesia. Kan pasti ditukar ya. Real ditukar ke rupiah, maka kita punya cadangan devisa. Oke. Dari sini berarti manfaatnya sudah jelas? Sudah. Oke. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Mana kelompok 2? Silakan maju. Ya, silakan. Selamat pagi, siswa dan teman-teman.
Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil kami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai poster yang sudah kami buat, yakni faktor pendorong perdagangan internasional. Jadi untuk yang pertama adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Jadi mesti setiap negara pasti membutuhkan barang dari negara lain. Jadi setiap negara akan memenuhi kebutuhannya dari negara lain. Untuk yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan nih ya. Solusinya bagaimana nih supaya masyarakat menyukai produk dalam negeri? Solusinya apakah ada tanggapan? Ya, oke. Siapa nih? Luis ya. Silakan Luis. Apa yang kelompok Anda pahami terikat cara meminimalisir ketergantungan produk impor yang berasal dari Cina terkait dengan pasar bebas yang menjadi tahap akomodasi struktural ekonomi bagi pasar dalam negeri yang memiliki dampak merugikan pihak produsen dalam negeri. Oke, gimana caranya meminimalisir? Ya, meminimalisir tuh caranya gimana nih? Supaya produk impornya nggak kebanyakan begitu ya intinya ya. Jadi cara untuk meminimalisir keluar dari itu dengan meningkatkan kualitas produk lokal, produk dari kita sendiri. Betul. Menginovasikan dan mengembangkan produk-produk lokal, mempromosikan produk lokal, misalnya dengan kita memposting di sosial media, dan juga edukasi yang menjelaskan pentingnya mendukung produk dalam negeri. Ya, mendukung produk dalam negeri. Setuju masyarakat kita bangga dengan produk dalam negeri? Setuju? Setuju. Intinya itu ya. Selamat siang, Bu Sisil dan teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang faktor penghambat perdagangan internasional. Jadi, yang pertama adalah kebijakan ekonomi dan politik suatu negara. Terkadang setiap negara pasti memiliki cara melindungi perekonomian dan kondisi politik dan membatasi barang-barang dari perdagangan internasional sehingga masuknya barang-barang bisa terhambat. Oke, baik. Ada pertanyaan silakan nih, seru sekali ya. Terjadi perang. Oke, dari sana silakan. Pertanyaan dari kami kelompok 1. Kira-kira apa solusi untuk menangani dampak akibat perang Rusia Ukraina agar tidak berdampak negatif bagi negara kita Indonesia? Ya, solusinya supaya tidak dampak negatif ya. Silakan. Oke, ini penjelasannya. Untuk mencegah agar dampak negatif tidak meluas, yang pertama perlu ada perdamaian internasional. Karena bila ada perdamaian, maka kegiatan ekonomi akan berjalan lancar. Tidak ada lagi ya? Cukup? Cukup. Kita beri tepuk tangan kelompok 3. Yeah. Berikutnya kelompok 4, silakan. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu RI kalah dalam kasus larangan ekspor nikel impor ke Cina. Indonesia kalah dalam sidang World Trade. Ada 2 konsekuensi yang akan dihadapi Indonesia, yaitu 1. Indonesia harus membayar kerugian kepada Uni Eropa selaku penggugat yang ditimbulkan dari larangan ekspor nikel. 2. Menghadapi pembalasan dari Uni Eropa dalam larangan komoditas dan lain Indonesia ataupun dalam larangan instrumen fiskal. Enggak, kalau menurut saya tetap masih mengajukan banding. Mengajukan banding. Nah, silakan nih tanggapan dari kelompok lain, apakah setuju atau tidak setuju, silakan. Ya, Awan. Berdiri mungkin Wan, biar semangat Wan. Ya. Mengenai yang namanya nikel, pemerintah memang bisa bermobilisasi untuk juga untuk meningkatkan nilai tambah yang bisa dihasilkan untuk membuat mobil listrik. Tuh, mending kita mendukung industri tadi supaya Indonesia bisa memproduksi kendaraan listrik ya Wan ya? Ya, setuju ya berarti ya?
Awan sependapat kita mengembangkan hilirisasi industri kita, setuju ya? Pendapatnya sudah sangat luar biasa ya, solusi dari kelompok ini sudah sangat baik. Kita beri tepuk tangan kelompok ini. Nah, oke, kelompok terakhir silakan. Oke, selamat siang musisi dan teman-teman. Pada siang hari ini kami kelompok 5 akan membicarakan tentang kebijakan impor dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah kebijakan larangan impor. Nah, kebijakan larangan impor ini kan dapat kita ini kan lagi sedang ngetren itu adalah larangan impor pakaian bekas. Nah, saat ini kan cukup ngetren nih di kalangan kita sebagai anak muda. Dengan membeli pakaian bebas, sampai itu thrifting. Thrifting itu adalah membeli pakaian bekas dengan harga murah namun kualitasnya tinggi. Tapi pemerintah itu mengambil langkah-langkah pemberantasan impor pakaian bebas guna melindungi industri dan UMKM industri tekstil Indonesia. Terus yang kedua adalah mengurangi kuota impor. Nah, mengurangi kuota impor ini kasus yang sedang disediakan di Indonesia sendiri. Yang pertama, pemerintah tengah mengkaji 900 komoditas yang akan dibatasi jumlah impornya pada tahun ini. Oke, melakukan pembatasan impor ya. Poinnya itu ya, tadi yang saya garis bawahi, pembatasan impor itu nama lainnya apa berarti? Sama seperti di poster nomor 2 ya. Mengurangi kuota impor. Mengurangi kuota impor. Sudah tahu maksudnya ya? Kuota impor atau jumlah barang yang diimpor dibatasi. Ada pertanyaan silakan. Sampai Pak Jokowi marah begitu ya? Nah, marahnya tapi marah positif ya. Silakan. Oke, Santos berdiri Santos. Yo. Jelaskan dampak apa yang terjadi jika suatu negara itu terlalu banyak melakukan kegiatan impor. Oke, dampak yang terjadi kalau impor terlalu banyak. Nah, jadi itu ada 3 jawabannya. Yang pertama, menciptakan persaingan bagi industri sendiri. Yang kedua, menciptakan pengangguran. Yang ketiga itu ada konsumerisme. Indonesia banyak menganggur gitu ya masyarakatnya. Kenapa kok bisa nganggur? Karena kurangnya adanya lapangan pekerjaan. Iya, produksi dalam negeri berkurang begitu ya, sehingga banyak yang nganggur. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke, kita beri tepuk tangan kelompok ini. Ya, boleh duduk. Oke, ya silakan duduk. Semua sudah selesai, ya. Sudah presentasi, sudah berdiskusi, ya. Dari masalah-masalah yang terjadi. Sekarang silakan buku paket ditutup ya, buku paket ditutup. Silakan ditutup buku paketnya. Siapkan HP kalian masing-masing. Silakan buka e-learning. Ya, sudah siap ya? Nah, sebelum buka e-learning, tapi saya mau dengar pendapat kalian dulu nih. Ya, sebentar. Kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran hari ini ada manfaatnya tidak? Satu orang nih yang berpendapat, berikan pendapatnya. Siapa? Oke. Izin menyampaikan pendapat dari materi yang sudah saya dapat pelajaran kita siang hari ini. Menurut saya, perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak di negara lain, mulai dari antar negara sampai perusahaan multinasional, serta terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional atau international trade diperlakukan oleh setiap negara untuk keuntungannya masing-masing. Dan untuk tujuan perdagangan internasional sendiri, menurut saya, meningkatkan produksi sebuah bisnis, mempererat tali persaudaraan antar negara, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor, memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder suatu negara. Oke, terima kasih Leo ya. Jadi banyak manfaat dari pembelajaran hari ini. Ternyata ekspor dan impor itu sangat penting untuk negara kita. Oke, kayaknya sudah siap semua handphonenya. Silakan langsung mengerjakan kuis yang ada di situ. Ya, ada 4 soal. Kerjakan masing-masing dengan jujur. Masing-masing, waktunya terbatas, dimulai dari sekarang.
Baik, sudah selesai semua? Bisa mengerjakan? Oke, baik. Untuk sesi yang terakhir, Ibu akan bagikan refleksi, ya. Minta tolong salah satu dibagikan. Dan juga penilaian diri, ya, dan penilaian antar teman. Minta tolong dibagikan. Yang pertama, silakan kalian isi refleksinya, diberi nama, kelas, tanggal hari ini. Lalu kalian refleksikan jawabannya di situ, ya, singkat, jelas, padat. Kaitannya dengan problem based learning. Model pembelajaran kita berbasis masalah. Silakan dijawab apakah sangat menarik begitu, ya. Ya, silakan dijawab. Untuk refleksinya. Ya. Di sini perasaan kamu seperti apa setelah melaksanakan pembelajaran problem based learning? Ya, banyak kasus-kasus yang sudah kalian pelajari bersama-sama. Ya, perasaannya gimana? Seneng atau seru, ya, atau kurang menarik, atau bagaimana? Silakan kalian tumpahkan perasaan kalian. Singkat, jelas, padat. Yang kedua, hambatan apa yang kalian temui saat pembelajaran kasus? Apakah kesulitan atau merasa tertantang? Yang ketiga, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, ya, dalam proses pembelajaran problem based learning? 4, manfaat yang kamu peroleh apa? Ya, ada keterampilan tertentu nggak yang membuat kamu terasah gitu, ya, manfaatnya? Yang kelima, pengalaman baru apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran berbasis masalah? Ya, silakan kalian isi, singkat, jelas, padat, sesuai yang kalian rasakan, ya. Silakan isi dengan banyak kasus-kasus. Apakah kalian sudah merasa paham tentang materi perdagangan internasional? Oke, kalau sudah selesai nanti refleksinya. Setelah selesai refleksi akan dilanjutkan dengan penilaian diri. Ya, selama kalian berproses tinggal dicentang di situ. Ya atau tidak, kalian centang, ya. Diri kalian sendiri, apa yang kamu rasakan sesuai pernyataan yang ada di situ, ya atau tidak. Lalu di bagian bawah, penilaian teman sebaya. Misalnya nanti Adit menilai Ferdinand, Ferdinand menilai Adit. Ya, gimana nih temenmu selama pembelajaran, sesuai nggak? Ya atau tidak? Gitu, ya, tinggal dicetak, dicentang. Ya, teman kalian. Danang sama Raka, Raka menilai Danang, misalnya, ya. Tuh, tinggal dicentang saja kalau ini. Oke, semua sudah mengisi semua refleksi, penilaian diri dan antar teman. Sudah. Senang hari ini? Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Pertemuan selanjutnya kalian akan belajar lebih banyak tentang teori kebijakan perdagangan internasional, ya, devisa, menghitung kurs valuta asing, itu akan kalian pelajari selanjutnya. Maka nanti di rumah silakan kalian baca materinya, ya, materi atau PowerPoint yang Ibu bagikan. Silakan pelajari terlebih dahulu. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Diberkati Tuhan, berarti Awan banyak diberkati Tuhan, ya. Oke, yuk Awan. Ya, oke. Oke, sini. Oke, mari teman-teman. Mari teman-teman dari guru kita berdoa. Ya Tuhan, kami mintakan terima kasih atas keselamatan dan kegiatan ekonomi pada hari ini. Berkatilah kami, kami bisa pulang dengan selamat dan bisa bertemu dengan orang tua kami di rumah. Ini semua kami mohon dari mata Kristus Tuhan kami. Amin. 1:9. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Saint Louis 9.
Semuanya mengikuti Bu Sisil ya. Salam ekonomi.